Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Saya Denny Kusdiantoro, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya dalam melakukan diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan SMP Negeri 32 Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Guru Penggerak calon Guru Penggerak Angkatan ke-11, dan Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini, di siang hari ini, kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru dalam rangka presentase dari guru calon penggerak angkatan ke-11 dengan tema pengimbasan materi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-11, diseminasi kepada rekan sejawat di lingkungan SMP Negeri 32 Pekanbaru. Adapun tata tertib dari acara adalah yang pertama, pembukaan oleh kepala sekolah atau yang mewakili ibu wakil kurikulum. Yang kedua, presentasi dengan tema mewujudkan budaya positif sekolah. Yang ketiga, tanya jawab dan refleksi. Yang keempat, penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama kami minta kepada Ibu Wakil Kurikulum untuk menyampaikan misinya. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesehatan dalam rangka undangan Pak Denny, acara diseminasi pengimbasan tentang disiplin positif terhadap lingkungan sekolah. Ibu Bapak, di sini saya mewakili sebagai kepala sekolah. Pada hari ini kita dikumpulkan di ruang majelis guru ini atas undangan Bapak Denny Kusdiantoro MPD, di mana Bapak ini telah lulus dari guru penggerak. Semoga dengan adanya acara ini kedepannya Pak Denny sukses. Nah, mari kita semua membantu apa yang dibutuhkan oleh Pak Denny, karena nanti itu akan mendapat giliran. Harapan kami dari sekolah, semoga Bapak dan Ibu mengikuti jejak Pak Denny. Ya, kita sangat bangga sekali guru SMP Negeri 32 lulus sebagai guru penggerak pada periode ke-11, angkatan ke-11. Jadi harapan kami sebagai wakil kurikulum mewakili kepala sekolah, dengan adanya ini semoga nanti banyak yang menyusul. Nah, itu aja saran kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga acara ini diikuti sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara kedua, yaitu presentase dengan tema mewujudkan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Denny. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Baik, Mukodimah sudah dibuka oleh MC. Izinkan saya untuk melakukan pengimbasan dari pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Sekretaris Kombel Bijak Bestari yang telah memberikan ruang bagi saya untuk melakukan pengimbasan, dan terutama rekan-rekan sejawat saya, Bapak Ibu guru yang mendukung proses pendidikan saya selama mengikuti calon guru penggerak. Baik, pada pagi menjelang siang ini, udah siang lah, makanya jam 11 udah siang. Siang menjelang sore. Kita akan coba melakukan refleksi terhadap materi budaya positif di sekolah. Jadi judulnya adalah, saya sambil jalan dulu ya. Judulnya adalah ini, mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana caranya mewujudkan budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 32 Pekanbaru. Untuk memulainya, supaya coba kita melakukan ice breaking yang sangat sederhana saja. Ini salah satu contoh tagline dari budaya positif. Jadi coba kita melakukan ini, Bu. Berdiri, kemudian salaman dan senyum lebar selama 15 menit, kurang lebih 15 menit lah, dengan teman sebelah. Nah, coba sambil tersenyum, Bu. 15 detik ya. Maaf, salah, itu 15 menit. Sengaja, berarti ada yang sudah konsen. 15 detik. 15 detik. Oke. 15 menit lama betul deh. 15 detik. Nah, cukup Bu ya? Cukup. Pak Am nggak usah, kawannya nggak ada yang lagi-lagi. Nah, baik, dari sini kita sudah melihat tagline positif itu. Coba kalau kita tersenyum, apa yang terasa oleh hati kita? Jadi lega, senang, bahagia. Beda dengan datang-datang langsung bawa muka murung, kan nggak enak gitu. Coba senyum, salam. Nah, itu contoh-contoh budaya positif yang perlu kita hidupkan. Jadi kalau Ibu di kelas ice breaking yang terlalu ribet-ribet, ini aja, Anda suruh berdiri, kemudian suruh salaman sambil senyuman, nanti suasana akan cair ya. Baik, itu untuk ice breaking kita. Berikutnya kita ada kesepakatan di forum kita ini. Yang pertama, boleh ditambahkan Bu nanti ya, ini saya buat pemantik saja. Saling menghargai, berarti kalau ada yang mengajukan pertanyaan atau berbicara, minta tolong nanti saling menghargai. Kemudian menjadi pendengar dan penanya yang baik. Kemudian izin jika hendak keluar forum, boleh minum dalam forum, dan terakhir menggunakan HP dengan bijak. Kalau ada tambahan dari Ibu, cukup ya? Ini aja lah. Ini kesepakatan kita untuk kegiatan pada siang hari ini. Oke, ini adalah peta konsep dari disiplin positif. Jadi materi ini sangat penting di sekolah. Ini juga dimasukkan dalam rapor pendidikan ya, menjadi indikator. Nah, di sini terjadi perubahan paradigma belajar. Jadi selama ini mungkin teori yang kita gunakan di sekolah-sekolah lama, apalagi kita yang dari pendidikan basis lama itu banyak menggunakan teori stimulus respon ya. Menggunakan teori kita kasih rangsangan dulu, baru anak merespon. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan harus berpusat pada murid. Maka teori yang kita gunakan yang cocok adalah teori ini. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini dia orangnya. Dia mengatakan bahwasanya ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dari dalam diri, intrinsik ya. Jadi kita nggak bisa mengontrol anak. Di anak lah yang kita harapkan bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ada semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, baik positif maupun negatif. Nanti di sini ada teori motivasi. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol nanti yang akan kita pelajari. Kemudian terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. Termasuk kita harus tahu
kebutuhan dasar murid-murid kita. Kita lanjut saja. Nah, ini dia. Sekarang sebagai guru kita di sekolah, bagaimana caranya mewujudkan budaya positif? Minimal kita lakukan di kelas. Yaitu kita harus menguasai ini, tahapan ini. Dia harus bertahap, Bu. Ya, pertama kita harus paham dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi perilaku manusia kita pahami dulu, baru kita action di lapangan, ya, membuat keyakinan kelas. Nanti banyak di sini yang miskonsepsi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kita harus perhatikan juga anak-anak kita. Kemudian posisi kontrol kita dalam melakukan penegakan disiplin kepada anak. Kemudian terakhir yang paling inti adalah kita bisa melakukan segitiga restitusi. Kalau ini semua kita lakukan serempak di sekolah kita, yakin nanti nilai rapor kita pasti akan menaik grafiknya. Nanti kan diangket oleh anak-anak. Ini dia contoh disiplin positif. Ya. Nah sekarang sebelum kita lanjut, ada yang bisa memberi tanggapan tentang apa sih makna disiplin itu menurut pengertian Bapak Ibu semua? Ada yang bisa memberikan gambaran? Apa itu makna disiplin? Selama ini yang Ibu rasakan, makna disiplin kita seperti apa? Oh, disiplin itu berarti harus patuh, ya. Selama ini kan kita disiplin berarti patuh. Sebenarnya patuh itu secara psikologi itu menimbulkan ketidaknyamanan diri kita. Ya. Tidak nyaman sebenarnya kalau patuh itu. Karena apa? Karena selama ini patuh kita itu bukan dari internal, dari dalam diri kita, tapi karena ada motivasi eksternal luar. Karena mungkin takut dihukum, ya, ingin dapat imbalan hadiah. Nah, itu makanya disiplin itu tidak nyaman. Nah, di sini disiplin maka ditambahkanlah kalimat kata di sini positif. Di bahasa Latin itu, bahasa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, ya. Jadi disiplin itu artinya belajar. Di Indonesia terjadi pergeseran menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini definisi di budaya kita, sebenarnya salah ya. Yang benar adalah sebenarnya belajar. Nah, untuk menggeser ini, menarik supaya tidak terlalu jauh dari asal-usul katanya, maka ditambahkanlah oleh pembuat modul ini dengan kata-kata positif. Ya. Artinya apa positif? Ke arah disiplin yang berasal dari motivasi dari dalam, intrinsik. Kemudian mengontrol diri dari dalam, melakukan segala tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan kita yang kita sepakati apa itu? Bu Popi, apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang kita tumbuhkan sama dengan visi sekolah kita kan sudah disebutkan di situ, ada nilai-nilai di situ, ada nilai berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi kita fokus ke sini aja karena ini adalah tujuan karakter-karakter atau nilai-nilai kebajikan pendidikan nasional. Jadi profil pelajar Pancasila. Ya, disiplin. Ya, oke, disiplin. Ada lagi nilai-nilai yang perlu kita tumbuhkan di sekolah terhadap anak-anak kita. Ya, Bu Nurul, berakhlak yang baik. Terus Bu Silbida, menumbuhkan komunikasi yang terbuka. Menumbuhkan komunikasi yang terbuka. Kolaborasi bahasa sekarang. Oke, ada lagi? Bertanggung jawab. Bagus. Ada lagi? Bu Aziza, senyum-senyum di guru PPK ini biasa banyak ini nilai-nilai yang disimpan Ibu Aziza ini. Nah, semuanya sebenarnya sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila ini. Ini kalau kita bedah satu-satu, di dalamnya banyak elemen-elemen yang bisa kita jadikan nilai-nilai kebajikan itu. Nah, ini dia. Kita lanjut ke berikutnya. Tadi kita sudah paham disiplin positif itu seperti apa. Sekarang kita lanjut motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen, ini ya yang dalam bukunya, perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Jadi setiap murid kita, karena konteksnya kita adalah murid, pasti dia dalam melakukan perilaku, tindakan, atau melanggar aturan atau kesepakatan kelas,
pasti dia memenuhi salah satu ini motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir ini, menghargai diri sendiri. Yang pertama dan yang kedua ini termasuk motivasi eksternal. Sementara yang ini motivasi internal yang menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan di sekolah supaya tujuan disiplin positif itu muncul dia. Ya, jadi kita harapkan nanti anak-anak kita apapun yang mereka lakukan itu motivasinya berasal dari dalam diri mereka sendiri. Misalnya pembiasaan sekolah kita setiap hari Selasa itu kan mengaji. Ya, jadi anak itu tanpa kita dorong-dorong dan kemudian kita halau-halau, mereka sudah sadar diri bahwasanya itu memang memenuhi dari nilai-nilai kebajikan apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu motivasi perilaku manusia. Ini berlaku untuk umum, Bu, ya. Kita juga sama seperti itu. Mengikuti kegiatan kompel ini, apakah motivasi kita ada tiga ini, antara tiga ini, ya? Apakah ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, atau yang ketiga ini? Yang diharapkan yang ketiga ini supaya terwujud budaya positif. Ya, jadi anak kita harus mencapai yang motivasi internal ini supaya terwujud budaya positif. Oke, berikutnya sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini yang banyak miskonsepsi. Sekarang pertanyaan saya nih, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah, Ibu? Salah. Paham ada bocoran tadi. Benar atau salah? Salah. Iya, jawabannya benar ya. Salah. Jawabannya benar, salah. Ya, ini dia. Nah, jadi jawabannya salah. Jadi peraturan dengan keyakinan itu beda. Nah, selama ini yang kita lihat di kelas itu banyak sebenarnya peraturan-peraturan, belum keyakinan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat keyakinan? Kita lihat. Ini miskonsepsi namanya ya. Yang kita lakukan sudah kita lakukan di kelas, tapi banyak miskonsepsi. Jadi keyakinan itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan. Jadi lebih rinci dan konkret itu peraturan. Ya, itu kayak ya peraturan ya. Kalau keyakinan dia lebih abstrak, berarti nilai-nilai saja. Keyakinan kelas berasal dari masukan, pendapat, dan kesepakatan bersama murid. Selanjutnya sebagai landasan, nah ini dalam melakukan penegakan disiplin positif. Jadi keyakinan yang sudah kita buat di kelas itu akan jadi landasan penegakan disiplin positif. Ya. Bagaimana cara menyusun keyakinan kelas yang sesuai yang konsepnya? Seperti ini, atau saya putarkan videonya ya. Ini urutannya, Bu ya. Jadi pertama kita membuat curah pendapat kepada anak tentang peraturan-peraturan. Jadi peraturan dulu memang ya, peraturan dulu. Kemudian nanti peraturan itu kita tempelkan, boleh melalui papan tulis, ditulis boleh, pakai sticky note juga boleh. Kemudian kita susun keyakinan, yang kalimat negatif kita jadikan positif. Atau video langsung aja. Nah ini Bu ya, jadi saya buat urutannya di sini. Yang pertama itu adalah murid di kelas bercurah pendapat peraturan yang perlu disepakati. Jadi berawal dari peraturan-peraturan seperti biasa. Ya. Nah, jadi ini urutannya saya percepat aja. Kemudian dari peraturan-peraturan curah pendapat dari murid-murid tadi, boleh kita tempelkan di papan tulis atau dicatat. Ini udah Ibu lakukan lah ini ya. Nah, ditempel, kita percepat. Nah, ini sudah saya anggap sudah selesai. Kemudian dari sini kita kelompokkan lah yang kalimat-kalimat negatif kita rubah menjadi negatif. Kira-kira kenapa itu, Bu? Harus menggunakan kalimat positif. Kenapa harus menggunakan kalimat positif? Yang pertama, ya supaya secara psikologis kita melihat sesuatu itu yang positif dulu ya. Nah, termasuk acara-acara di TV kita itu banyak negatif-negatif, jadi kita jadi negatif. Nah, jadi yang ketiga, menyusun keyakinan kelas, mengganti kalimat dengan negatif dengan menjadi positif. Ya. Buat boleh guru, boleh siswa. Kalau waktunya terlalu mepet, boleh guru langsung. Setelah itu, nah ini sudah terkumpul semua
peraturan-peraturan tadi, ya, yang kalimat negatif sudah diganti dengan kalimat positif. Kata-kata tidak, jangan itu jangan dimasukkan ke dalam bunyi peraturan-peraturan. Kemudian dari sini baru kita lihat nilai-nilai kebajikannya. Nah, misalnya ini di sini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti nilai-nilai kebajikannya kan sudah di profil pelajar Pancasila tadi Bu ya. Yaitu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini dia sudah terbuat nilai-nilai kebajikan. Nah, ini. Nah, sudah masuk nilai-nilai kebajikannya, satu kata atau dua kata. Ini di mana didapat? Dari profil pelajar Pancasila. Jadi kita semuanya muaranya di situ ya. Kemudian dari sini kita, ini kan namanya nilai-nilai kebajikan. Baru kita buat pernyataan keyakinan kelasnya. Nah, baru kita buat pernyataan keyakinan kelas. Jangan banyak-banyak Bu ya, setuju cukup untuk keyakinan kelas. Nah, kita buat pernyataannya. Nah, ini seperti ini. Nah, biar anak yang merumuskan. Jadi kita biarkan anak merdeka merumuskan berdasarkan pendapat mereka. Misalnya ini dari nilai-nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Rumusan kalimat keyakinannya adalah sangat penting bahwasanya yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi seperti itu ya. Nah, inilah bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira bisa kita lakukan refleksi yang dilakukan di kelas, apakah sudah seperti ini atau hanya peraturan-peraturan, baru sampai peraturan-peraturan tetapi belum nyampe ke nilai-nilai. Kalau bisa nilai-nilainya itu kita selaraskan dengan visi sekolah kita. Apa itu visi sekolah kita kemarin? Unggul dalam prestasi, literasi, numerasi, berkarakter Pancasila, berwawasan lingkungan, ramah anak, berlandaskan iman. Harus hafal ya. Nanti kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan itu. Oke, itu cukup untuk keyakinan kelas. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Nanti dia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu semua sama. Anak murid kita juga sama. Yang pertama ada ini bertahan hidup. Yang kedua secara teori ini ya, penguasaan. Yang ketiga kesenangan, kebebasan, dan terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi semua yang dilakukan murid kita, baik negatif maupun positif, pasti dia adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Misalnya dia melanggar nih, ada anak yang tertidur, mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Misalnya malam dia mencari rezeki, misalnya seperti itu. Jadi kita harus mementingkan ini Bu, melakukan dialog dengan murid kita yang bermasalah. Ya. Nah, dialog ini yang penting. Karena ini syarat untuk mewujudkan budaya yang positif tadi, kan tujuannya budaya positif. Kemudian ada sebuah studi kasus nih. Nah, coba nih, ini sehari-hari kita nih ya. Ibu Popi, wali kelas 72, ya, saya sengaja pakai nama Bu Popi karena ibu ini sering bermasalah. Sedang bingung menghadapi salah satu ulah murid di kelasnya, namanya Fahri. Bukan Fahri 93 ya. Beberapa murid telah mengeluhkan perilaku Fahri yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oh, jadi dia mengambil paksa makanan temannya. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Popi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Fahri melakukan itu? Coba, siapa yang bisa memberikan? Jika Ibu menjadi wali kelas, jadi Bu Popi, apa yang Ibu lakukan terhadap anak itu? Nah, Bu BK, apakah langsung dimarahi atau gimana? Nah, coba Bu Nora. Pertama dipanggil dulu, semuanya dipanggil, bukan hanya Fahri aja. Lalu ditanya satu persatu. Udah tahu kita alasannya, baru nanti Jangan dua-duanya. ya, Fahri dulu yang dipanggil. Setelah itu nanti baru diproses oleh guru.
Karena kita sudah tahu permasalahannya di mana. Kalau kita udah tahu permasalahannya di mana, solusinya pun sudah tahu. Itu aja. Bagus ya. Baik, ini berarti sudah terwujud nih budaya positifnya. Diajak dialog dulu, dipanggil ya, kira-kira dicari tahu dulu alasannya seperti apa gitu. Jangan langsung kita judge anak ini nakal dan sebagainya. Kita ajak dialog dulu. Ini jawabannya, Bu. Nah, jika alasan Fahri karena lapar, nah ini. Nanti kan kalau kita ajak dialog, kita tanya alasannya. Kenapa Fahri kok sering mengganggu temannya gitu kan? Nanti dia jawab nih antara ini kemungkinan ya. Jika alasan Fahri karena lapar karena orang tua tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang berusaha Fahri penuhi apa ini kira-kira? Dari yang ini tadi. Makanya pemerintahan yang memakan. Bertahan hidup. Makanya pemerintah kata Bu Helen membuat program makan gratis mungkin itu ya. Mudah-mudahan lah ya gurunya kecipratan. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua ini mana tadi? Jika alasan Fahri merasa senang temannya jadi memperhatikannya, berarti dia kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dia? Kasih sayang, berarti dia kurang kasih sayang. Mungkin di rumahnya orang tuanya sibuk dan sebagainya ya. Kita telusuri terus. Kalau jika Fahri merasa hebat ya, mengganggu itu supaya kawannya takut, Menganggap dia penguasaan dia butuh kekuasaan. Nanti anak ini kita arahkan entah jadi kita kasih tanggung jawab aja dia untuk tukang menghapus atau tukang bawakan fokus yang sederhana aja, kita kasih tanggung jawab dia. Biasanya jadi bodyguard. nah seperti itu boleh juga. Boleh jadi bodyguard. Kemudian kalau dia bosan dengan menu bekal yang dibawakan ibunya, berarti dia kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah apa? Kebebasan. Jadi nggak bebas dia, menunya itu aja. Jadi dia butuh kebebasan. Menunya bosan kan kalau itu aja kan. Nah, dia butuh kebebasan. Ya nanti ada prosesnya dalam segitiga restitusi. Nah, nanti ada jalur terakhirnya. Kemudian jika alasan Fahri karena iseng, nah senang ini dalam video saya ini. Senang melihat teman-temannya kesal, kan ada orang yang iseng, dia suka kalau orang lain apa namanya itu? Nah, itu ada orang susah apa namanya itu kebutuhan yang kurang terpenuhinya? Perhatian. Hah? Perhatian. Kesenangan, dia kurang senang gitu. Ya, dia butuh refreshing itu. Berarti dia butuh hal-hal. seperti itu. Jadi dia butuh hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya. Nah, jadi ini kita telusuri ke anak. Dari situlah kita buat opsi-opsi pilihan untuk memenuhi itu kepada anak. Oke, ini tentang kebutuhannya. Kita lanjut. Nah, sekarang dalam melakukan disiplin itu perlu kita dalam mengajar itu atau dalam membina itu dengan posisi kontrol yang sesuai dengan konsep disiplin positif, yaitu yang restitusi ya. Ada 5 posisi kontrol kita, nanti kita refleksi kita di posisi mana nih. Yang pertama, ada guru yang sebagai penghukum. Nah, ada guru yang pembuat merasa bersalah anak. Ada juga sebagai teman, ada pemantau. Nah, yang saya buat merah inilah yang diharapkan terwujud di sekolah supaya budaya positif itu ada di sekolah. Nah, apa bedanya ini? Kita lihat di sini. Nah, ini menurut Gosen lagi ya. Nah, ini dia. Ternyata kalau penghukum itu dengan pembuat merasa bersalah itu tidak, kalau bisa jangan ada di sekolah. Ya, ini biasanya ciri-cirinya gimana tuh? Menghardik siswa, ya, menunjuk-nunjuk, apalagi nih menyakiti, menyindir, dia masuk situ. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, pokoknya gara-gara kamu ya ibu dimarahi oleh kepala sekolah, itu pembuat merasa bersalah. Itu kalau bisa dihilangkan di sekolah karena perilaku kontrol itu termasuk negatif. Tapi yang penting adalah yang ini, yang boleh ya, sebagai teman boleh minimal lah. Kemudian sebagai pemantau ini yang sering dilakukan oleh kesiswaan dan wali kelas mungkin ya. Dari peraturan-peraturan itu konsekuensinya apa itu yang dijalankan. Kemudian yang paling bagus yang disarankan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah sebagai manajer ini. Jadi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti Bu Nora tadi. Kita panggil dulu anaknya, kita lihat alasannya apa, nih apa yang diyakini atau apa nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Kamu melanggar yang mana gitu. Nah, dari situ nanti ditanya
Solusinya dari kamu apa untuk menyelesaikan masalah itu? Nah, itu posisi manajer, itulah yang diharapkan pemerintah. Kemudian ada studi kasus lagi nih. Panjang ya. Studi kasus di kelas, murid yang malas belajar di kelas. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malas tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ini kalimat ibu gurunya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari kasus ini, kira-kira apa pertanyaan isi dari pertanyaan ini? Yang pertama, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, kontrol yang sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, merasa bersalah, ya bagus Bu BK. Jadi merasa bersalah. Kenapa? Karena dia minta tolong sama anaknya tadi kan. Kamu gak kasihan sama ibu kan, membuat merasa bersalahnya. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar itu? Dia kan malas-malasan nih. Apa kebutuhannya yang diperlukan dia kayaknya? Semua kebutuhan. Ada yang bisa jawab? Kebutuhan apa kira-kira yang dia suruh maju tapi malas-malasan? Mungkin dia bosan ya. Gurunya ngajarnya mungkin ceramah terus, bosan dia. Berarti kebutuhan dasarnya apa? Kebebasan. Sekali-sekali diajak belajar di luar pasti senang dia, atau diajak ke labor pasti senang. Atau kalau dia alasannya karena ingin mencari perhatian teman yang lain, berarti kebutuhan apa yang nggak terpenuhi? Perhatian atau rasa kasih sayang, itu dia. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi manajer, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Dani? Coba, ada yang kalau dia mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ada yang bisa? Bu BK? Dipanggil Daninya. Dipanggil. Dipanggil Daninya, ditanya hukum atau disiplinnya. Oh gitu, ditanyakan alasannya. Ya mantap ya. Berarti tidak bisa kita mewujudkan sekolah kita yang berbudaya positif. Oke, kita lanjut. Berarti ini sudah paham tentang teori ini. Ini ada yang terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, ini yang materi inti dari kegiatan kita hari ini yang harus kita imbaskan. Yang pertama dalam melakukan segitiga restitusi ini adalah cara untuk posisi kita sebagai manajer tadi. Jadi cara inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan anak yang melanggar kesepakatan kelas atau sekolah. Jadi syarat utamanya harus memiliki keyakinan kelas. Jadi kita setiap guru mata pelajaran sebenarnya nggak usah kuat gitu. Kita pakai aja kayak kesepakatan kelas dari wali kelas. Terlalu banyak nanti anak pening juga anak kan. Banyak kali kesepakatan kelas 12 mata pelajaran ya. Jadi itu nanti bisa kita rapikan. Cukup wali kelas nanti ditempel, itu akan dipakai oleh guru mata pelajaran yang masuk, bisa juga. Atau ditambahkan di dalam pembelajaran boleh juga. Ini dia yang pertama. Setelah anak tadi kita panggil misalnya, nah kita stabilkan dulu identitas mereka ya. Nah, kemudian yang kedua, kita validasi tindakan anak yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan apa yang telah dia ketahui dari kelasnya. Ini dia. Ini nggak usah. Nah, ini yang penting ya. Ini Bu. Jadi bagaimana cara menstabilkan itu? Ketika anak tadi berbuat salah kan kita panggil tuh. Nah, ini yang pertama kita buat. Nih, kita bertanya kepada anaknya. Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kan enak itu. Dia melanggar nih, habis narik-narik makanan si Dani tadi kan. Kita panggil anaknya. Gimana kabarnya? Gitu kan, tanya. Kemudian tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Apa? Itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang
sempurna. Setelah kita stabilkan identitasnya atau kepercayaan dirinya, baru kita lanjutkan ke sini. Kita tanya alasannya. Supaya apa? Supaya tahu kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi di sini. Tanya alasannya apa. Setelah sini sudah dapat informasi, kita lanjut ke sini. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar di kelas kamu. Kemudian terakhir, biarkan anak mengeluarkan ide dan gagasan mereka untuk menyelesaikan kondisi itu sendiri. Jadi anak yang menyelesaikan masalah itu sesuai dengan makna kata disiplin itu sendiri, yaitu belajar. Jadi biarkan anak itu belajar dari kesalahan mereka. Ya, semua manusia pasti pernah bersalah. Oke, saya tunjukkan ini video tentang restitusi ya Bu. Mungkin kalau nggak ada contoh demonstrasinya kita masih bingung. Coba. Boleh tanya Pak? Ya nanti ada sesi tanya jawab. Sekarang coba Nah, ini. kita lakukan penguatan dengan Bapak memulai bertanya kepada materi-materi intinya ya. Coba siapa yang bisa dari skema oogenesis di depan ini, siapa yang bisa menyebutkan hasil akhir dari oogenesis? Coba, Evan. Oke, bagus. Sel telur dan badan polar ya. Pertanyaan berikutnya, kita sudah tahu pembelahan sel itu ada dua, mitosis dan meiosis. Kemudian kalau pembelahan meiosis itu terjadi pada sel planet yang kita Bapak tunjukkan di depan ini. Pertanyaan Bapak, dalam pembelahan meiosis yang ini, Nah kita skip aja. Dalam belajar ini ternyata anak ada yang berperilaku seperti ini. coba CJJ. Ada ini, kita percepat. Nah ini dia. Materi ini. Ini. Ada apa ini? Apa? Boleh kerjanya. Skenario. Apa Rifa? Oh, hanya bercanda. Ya udah, sekarang kamu sama sebentar, jangan diulangi lagi. Kita fokus lagi belajar ya. Nah, ulangi nanti, jangan lupa Rifa. Setelah Bapak wali kelas kamu, nanti jam istirahat kamu makan dulu ke kantin. Nanti jumpai Bapak di ruang konseling sekolah ya. Nah ini dia. Di sini poinnya. Diajak dialog. Jadi anak yang melakukan kesalahan di kelas atau dimanapun kita ajak dialog. Kemudian di ruang yang khusus Bu. Jangan di majelis atau nanti dikeroyok dia. Jadi psikologinya menstabilkan, nggak stabil-stabil ya. Boleh di ruangan OSIS di atasnya. Boleh di ruang BK ya. Kembalikan uang itu seperti dua. Jadi seperti dulu kan kalau kita ada memanggil orang tua ke anak, kita bisa di situ. Ya nanti kita bahas dengan kepala sekolah ya. Ada ruangan khusus konseling sekolah ya. Ruang konseling sekolah. Kemudian setelah itu kita ada dialog lah di ruang khusus, boleh di majelis guru juga boleh kalau tidak terganggu sebenarnya. Kemudian ini dia tahap pertama. Banyak laporan nih dari mata pelajaran. Dari awal ya. Ini dia. Skenarionya hari ini dia jadi anak yang jahat. Jadi tahap pertama menstabilkan identitas ya. Menerima banyak laporan nih dari rumah pelajaran dan Bapak konfirmasi ke ketua kamu ternyata benar kamu perlu pengalaman ketika belajar. Jadi menurut Rita, bagaimana tindakan kamu itu? Apa tak pernah ini masalah ini. Berbuat salah itu hal yang wajar dan menjadi. Bapak juga pernah kok berbuat salah. Nah, Tapi yang terpenting Sutradaranya kalau itu mau mengulang lagi. Tapi tidak bagus itu. sutradara pembuat skenario nya Pak. Berikutnya Bapak. nah jadi setelah Tanya nih. stabilkan baru kita tahap validasi. Pak, kira-kira apa sih alasannya sering mengganggu teman tuh? Nah, Oh, iya. Nangis lah Rimpas itu. Oh, teman itu Di sini. ya, berarti Rimpa nangis. sering sengaja bercanda lah Jadi ya.
Tapi perlu kita ingat ya, kadang punya anak juga sebenarnya untuk senang-senang, karena itu memang membuat kita happy. Nah, jadi senang-senang itu hak semua orang ya. Merugikan teman kamu. Nah, tapi jangan merugikan orang lain. Terganggu, kalau kita balik lah. Kalau kamu sebagai korban, Nanti ada perlakuan khusus anak-anak yang khusus. kamu juga belajar dengan bapak. Fauzi Ilham bisa kata Ilham di bawah. Ilham. Kita lihat proses terakhirnya. Nah ini, tanyakan keyakinan Bu, yang makanya syaratnya harus punya keyakinan di kelas. Kalau nggak ada, apa yang menjadi landasan kita? Ya, buat keyakinan kelas. Wali-wali kelas lah disempurnakan yang bagus. Melanggar keyakinan bagaimana ya? Nah, ditanya ya. Ya betul, nilai saling Menghormati. Nah, itu dia. Jadi kita bilang lagi ya. Ini kasus real Bu ya, kasus real yang saya temukan di anak kelas 9 ya. Tapi bukan Ciripa. Tapi bukan Ciripa. Oh itu, selain itu juga harus ke guru-guru yang merasa terganggu ya. Enggak, ini asli Bu. Asli saya rekam tanpa improvisasi aja. Guru yang Enggak ada teksnya kan. kamu harus Improvisasi. dan Memang pintar. tambahan itu lain. Alur ceritanya kan dikasih. Nah, jadi yang terakhir anak mengeluarkan ide atas masalah mereka sendiri. Nah, itu dia bagus itu ya. Nah, Nanti kamu juga sediakan nanti surat pernyataan. coba kalau seperti ini kita lakukan di sekolah misalnya nih. Tapi untuk restitusi ini tidak semua kasus Bu ya. Ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa ditangani menggunakan restitusi. Jadi ada kasus-kasus yang biasa itu bisa ditangani dengan restitusi. Lebih bagus lagi kalau alasan mereka itu melanggar karena pengaruh di rumah, itu harus melibatkan orang tua. Nah, mungkin itu Bu ya, ini akhir dari penjelasan saya mengenai bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi yang pertama tadi kita harus memahami disiplin positif itu seperti apa. Ya, kemudian yang kedua, posisi kita harus sebagai apa tadi Bu? Sebagai manajer. Baru untuk melaksanakan di lapangan kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Mungkin dari saya pengimbasan ini cukup. Nah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Deni yang telah memaparkan pembahasan materi budaya positif. Baiklah, acara ketiga yaitu sesi tanya jawab dan refleksi. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Bu, apanya? Mic-nya Bu. Kita tolong mic. Dua-duanya Bu. Silakan Bu. Terima Silvida. kasih Pak. Sama-sama kita dengar tadi bahwa untuk mewujudkan disiplin positif yang pertama itu pemahaman, kalau saya nggak salah dengar. Yang kedua itu belajar. Yang ketiga perubahan tingkah laku. Ketika ketiga ini sudah dikuasai, maka timbullah keyakinan. Yang saya tanyakan, adakah perbedaan keyakinan dengan pembiasaan? Keyakinan dengan Pembiasaan. kebiasaan. Oke, kita tampung dulu. Ada lagi yang lain? Apa beda keyakinan dan pembiasaan? Pembiasaan. Kita ada kegiatan di sekolah kita, pembiasaan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dalam rangka apa itu Bu? Kita lakukan pembiasaan-pembiasaan itu? Dalam rangka? Nah, kalau masih hanya sekedar aturan berarti belum mewujudkan
budaya positif di sekolah. Ya. Sebenarnya pembiasaan itu adalah bentuk penyesuaian atau bagaimana menerapkan disiplin di sekolah. Kita belajar dari pembiasaan-pembiasaan. Nah, peran kita di situ dalam membiasakan anak itu yang penting. Jadi kita bagaimana supaya anak itu termotivasi secara internal dalam kegiatan pembiasaan-pembiasaan itu. Ya, sadar diri dari dalam dirinya, bukan karena takut dimarahi guru. Ya, kalau sudah terbentuk seperti itu, saya yakin itu budaya positif di sekolah itu akan terbentuk. Ya, nah, jadi seperti itu. Gimana, Bu? Membiasakan siswa datang tepat waktu pukul 7. Ya. Membiasakan siswa membersihkan kelas sebelum masuk. Ya, nggak apa-apa itu. Itu peraturan-peraturan namanya, Bu. Nanti dari peraturan itu, Bu, Ibu buat nilai-nilainya. Tadi kan membersihkan itu berarti kan disiplin dia, kebersihan. Iya, kita ganti. Iya, seperti itu. Kebiasaan positif itu aja judulnya lagi. Iya. Diganti, Bu, dicari nilai-nilainya. Kalau dia disiplin tepat waktu hadir, berarti nilai-nilai kebajikannya kan disiplin itu. Berarti nanti dibuat kalimat keyakinannya, dibuat kalimat bersama, nanti tanda tangani anak-anak. Saya yakin bahwa nilai disiplin wajib ditumbuhkan di kelas. Jadi kalau anak melanggar yang terkait dengan disiplin, sudah masuk dia dalam sistem nilai yang nilai-nilai kebajikan itu. Jadi satu aja. Nah, dari peraturan-peraturan yang banyak itu kita ambil nilai-nilainya. Kalau ada yang sama, kita jadikan satu. Jangan terlalu banyak juga, nanti anak susah mengingatnya, susah diterapkan juga. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Silvida dan Bu Helen. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari guru BK mungkin yang banyak masalah. Sharing kita. Paham? Pak Amrin? Lanjut. Sebenarnya dari wali kelas apa ya? Atau dari wali kelas? Dari wali kelas yang banyak memproses anak nih. Kemarin sudah saya praktekkan sih di depan dengan Ibu Eli, bagaimana saya coba untuk melakukan restitusi. Ternyata anak ada perubahan sikap ya. Ya, kalau kita berperan posisi kontrol kita sebagai penghukum kan langsung kita hukum anak itu. Misalnya push up. Nah, penghukum ini nggak boleh di sekolah, Bu, ya, dalam konsep sekarang. Iya, model lama itu. Tapi kalau guru penjas boleh, Bu. Kalau guru penjas misalnya ada anak yang terlambat dalam lapangan, misalnya dikasih konsekuensi dengan Ibu Resti untuk keliling lapangan, nggak masalah. Karena dia sesuai, itu namanya konsekuensi. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman itu tidak direncanakan, anak tidak tahu. Misalnya terlambat dia kita hukum suruh bersihkan WC, padahal di kesepakatan atau di konsekuensi tidak tertulis di sekolah. Yang tertulis misalnya suruh nyiram bunga atau apa yang terkait dengan dia terlambat itu menggantikan waktunya. Tapi dia melakukan di luar itu, berarti itu hukuman. Kalau hukuman tidak boleh. Untuk menciptakan suasana belajar atau mewujudkan budaya positif nanti sulit kalau kita sering melakukan hukuman di kelas atau di sekolah. Ya, kayak kemarin pernah anak yang terlambat mengikuti kegiatan mengaji. Saya suruh mereka untuk konsekuensinya adalah membaca. Jadi kita buat dia tidak nyaman juga, tapi dalam jangka pendek kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman ini kadang dendam sampai lama, nggak hilang-hilang itu. Karena saya merasakan juga itu. Kan di SMA saya pernah juga kena hukum. Jadi sampai sekarang teringat itu, memori itu. Kalau nengok wajah bapak itu teringat, oh bapak ini dulu pernah gini. Tapi yang dihukum-hukum yang konsekuensi, kita sudah tahu. Kalau saya terlambat, konsekuensinya seperti apa? Itu konsekuensi, beda dengan hukuman. Oke, ada lagi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari wali kelas 92. Nah, mungkin ibu-ibu yang sudah masuk di 92 semuanya tahu bagaimana situasi dan kondisi anak di 92, ya. Bagaimana caranya, Pak, supaya anak itu tidak vakum dalam belajar, ada interaksi antara anak dengan guru atau dengan teman. Ini kalau kita masuk di sana, anaknya lebih banyak diam daripada berinteraksi. Mereka ngerti tak ngerti diam semuanya. Bagaimana caranya untuk supaya anak itu mau berinteraksi gitu. Terima kasih.
Oke, ini pertanyaan ini sebenarnya apa ya? Pengalaman kita berbeda-beda dalam mengaktifkan anak. Mengajar itu seni, jadi seni kita berbeda-beda. Ada yang hanya diam saja anak nurut, ada yang pandangan mata saja anak sudah aktif atau sudah tahu apa yang dimaukan guru. Nah, kasus di 92 ini bagaimana caranya kira-kira? Dari Bapak Ibu ada masukan untuk mengaktifkan anak yang kurang aktif di kelas 92? Iya. Dari Ibu kurikulum coba. Bagaimana cara mengaktifkan itu? Terima kasih Pak Beni. Saya juga mula-mula mengalami seperti yang dibilang Bu Tuti. Mengajar di 92 itu sangat asik sekali ya. Saya kebingungan mencari mana yang orangnya yang bisa kita ambil sebagai tutor sebaya. Siapa yang pintar? Saya kan tidak kenal, karena saya baru mengajar tahun ini di kelas 9. Akhirnya saya mencoba dengan melakukan pendekatan. Setelah melakukan pendekatan, secara keseluruhan saya membuat puji-pujian kepada murid dengan memberi hadiah nilai. Hadiah nilai yang pertama saya tunjukkan dengan soal yang paling mudah. Soal yang paling mudah dijawab, itu pun saya iming-imingkan bagus sekali, padahal itu soalnya mudah. Sehingga dia, anak tersebut tertarik perhatian, memotivasi dia mau tampil lagi. Jadi langkah pertama saya melakukan puji-pujian terhadap siswa, pendekatan, kemudian memberikan hal-hal yang seperti soal tadi, yang mudah, tapi saya menghargai, wow bagus sekali kamu ya, padahal itu mudah jawabannya Pak Denny. Kemudian beransur-ansur, barulah sekarang pada bulan kedua, akhir Agustus ini, saya sudah menemukan siapa yang pintar di kelas itu. Jadi selama 1 bulan saya menjelajahi kelas 92. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengalaman dari guru matematika ya. Ada pengalaman lain untuk kondisi kelas 92? Ada yang berhasil mengaktifkan? Bu Ellen? Tunggu Bu, pakai ini dulu. Itu aja nggak apa-apa. Memang saya pegang kelas 92 itu, dari kelas 72 dulu saya megang juga, kelas 8 megang juga. Memang dari 5 kelas 72 itu memang paling lemah. Mantan wali kelasnya dari 5 kelas, mereka paling lemah, mereka paling orangnya vakum, ya, kurang berkreasi. Ya, tak ada inisiatif sendiri. Jadi udah berapa orang wali sudah seperti itu, guru-guru lain juga seperti itu. Memang itulah kelemahan dari mungkin terkumpul di kelas itu, ya, dari kelas 7 apalagi kita tidak rolling ya. Jadi sebaiknya kalau sudah ada kita sampai kelas 8, ternyata di dalam itu anaknya pasif semua, sebaiknya kita ganti anak itu dengan gabungan dari beberapa kelas yang lain. Jadi kita ambil berapa, 5 atau 10 orang lain, kita masukkan ke situ, yang kemudian yang 5-nya ditukar, gitu, di rolling. Nah, jadi lebih semangat lagi anak itu. Terima kasih. Oke, jadi itu dari masukan dari Ibu Helen. Tapi jangan lupa Bu ya, sesuai dengan konsep yang kita buat hari ini. Pertama yang Ibu lakukan, kita treatment dulu, jangan langsung kita pindah ke anaknya. Coba kita treatment dulu. Coba Ibu buat keyakinan kelas yang mengarah ke kegiatan aktif anak, kreatif. Berarti nilai-nilai di situ yang perlu ditanamkan Bu, nilai karakter Pancasila, kreatif, bernalar kritis, gotong royong. Saya lihat di kelas itu juga banyak geng-gengan ya. Jadi nilai-nilai itulah yang Ibu buat dalam keyakinan kelas. Jadi kalau ada masalah-masalah di lapangan, misalnya anak saling mengejek dan sebagainya, coba kita lakukan restitusi dulu. Kalau tidak berhasil juga, kita kerjasama dengan orang tua. Kalau tidak berhasil juga, baru kita lanjut ke manajemen pengelolaan kelas melalui wilayah pengaruh, mungkin perpindahan antar kelas dan sebagainya. Jadi coba kita gunakan konsep awal yang kita bahas pada hari ini. Jadi masukan saya itu Bu Tuti, buat keyakinan kelas, nilai-nilai karakter yang bisa membuat keaktifan siswa ya, yaitu gotong royong, kreatif, bernalar kritis, itu coba dibuat di keyakinan kelasnya. Nanti kan saya ngajar di situ, umpama ada anak-anak yang bermasalah,
tinggal saya lakukan restitusi berdasarkan nilai-nilai keyakinan tersebut. Baik, gimana Bu Tuti? Saran-saran dari teman-teman semua dan kami pas ya. Saya pikir untuk hari ini cukup. Pertanyaan sudah banyak dan sudah hampir 1 jam 2 jam ya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Denny atas pemaparannya serta refleksi yang telah disampaikan kepada kami semuanya. Setelah rangkaian dari acara presentasi ini, rangkaian acara presentasi kita pada siang hari ini, semoga pembahasan yang kita dengarkan pada siang ini dapat memotivasi kita dalam melaksanakan pekerjaan agar lebih semangat dan lebih baik lagi. Akhirnya saya sebagai MC siang ini memohon maaf bila ada kesalahan sikap atau tutur kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya tentang pengimbasan atau diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi rekan sejawat semuanya. Akhir kata, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua.